Program Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDEM-IP) adalah program yang secara penuh merealisasikan potensi pengurangan kemiskinan melalui peningkatan ketahanan pangan dengan pengolahan pertanian beririgasi. Program dilatar belakangi adanya berbagai permasalahan yang menghambat peningkatan produktivitas petani penggarap di Indonesia. Pertama, kelembagaan petani air dan irigasi lemah. Kedua, sistem irigasi kurang dan buruk pemeliharaannya. Ketiga, kurang tenaga dan lemahnya penyuluhan pertanian. Keempat, prasarana kurang dan buruk pemeliharaannya. Kelima, akses petani penggarap kepada sumber pembiayaan desa terbatas. Keenam, kepemilikan lahan tidak jelas. Ketujuh, kesenjangan teknologi. Dan kedelapan, potensi komoditas bernilai tinggi terabaikan. Wilayah kerja IPDEM-IP meliputi 74 kabupaten dan 14 provinsi. Program ISAI akan dilakukan selama 45 bulan. Lingkup wilayah kerjanya meliputi daerah-daerah lumbung pangan di Indonesia yang paling tidak mencakup 16 provinsi dan 74 kabupaten kota, atau bisa dibagi menjadi 7 regional wilayah kerja. Dari sejumlah wilayah kerja tadi, jika dihitung berdasarkan daerah irigasinya, mencakup 719 daerah irigasi dengan total luasannya sebesar 326.522 hektar. Luasan ini kalau dihitung dari total DI di Indonesia kurang lebih sekitar 80%-nya. Program ISAI ini atau ISAI IPDEM-IP dilaksanakan oleh 4 kementerian. Yang pertama, Bappenas sebagai steering committee, Kementerian PUPR sebagai NPRU dan sekaligus juga NPIU, kemudian Kementerian Dalam Negeri NPIU-nya, kemudian Kementerian Pertanian juga NPIU, itu di tingkat pusat. Di tingkat daerah, kita juga melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah seperti Bapeda, kemudian Pertanian, dan kemudian juga salah satunya adalah PUPR itu sendiri, ditambah balai-balai wilayah sungai. IPDEM-IP terdiri atas 4 komponen, yaitu Komponen 1, penguatan kerangka kebijakan dan kapasitas kelembagaan irigasi pertanian. Komponen 2, peningkatan pengelolaan sistem irigasi. Komponen 3, peningkatan infrastruktur irigasi. Dan komponen 4, peningkatan pendapatan pertanian beririgasi. Komponen 1-3 didanai oleh pemerintah Indonesia dan Asian Development Bank, sedangkan komponen 4 dibiayai oleh pemerintah Indonesia dengan International Fund for Agricultural Development. NPIU Dijen Bina Bangda SUPD 1 bertugas melaksanakan komponen 1 dan 2. Untuk mengoperasionalisasikan komponen 1-3 pada program IPDEM-IP dibagi ke dalam 8 DLI. Untuk tahun 2018, kami memang sengaja menugaskan kepada konsultan ISAI pusat agar mempersiapkan laporan tahunan dari seluruh pelaksanaan program sebagai tanggung jawab
sejauh mana kinerja pelaksanaan IPDN-IP yang dikerjakan oleh Ditjen Bina Bangda. Dengan demikian, kami berharap bahwa dengan laporan tahunan ini, seluruh aktivitas kegiatan, apakah itu tercapai atau tidak, seluruh kegiatan itu telah mencapai kinerja atau tidak, dapat dari awal kita penuhi, kita ketahui, dan kemudian kita carikan solusinya. Untuk Ditjen Bangda pada tahun 2018 ini, sesuai penugasan kami adalah kami harus melaksanakan DLI 3, dalam hal ini perkembangan komisi irigasi, dan DLI 7, yaitu terkait dengan masalah penyusunan PSETK. NPI Ditjen Bina Bangda SUPD 1 dalam program IPDN-IP memiliki 2 tugas. Penguatan sistem dan kapasitas kelembagaan irigasi pertanian dan berkelanjutan. 2. Peningkatan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Selain itu, NPIU Ditjen Bina Bangda SUPD 1 diberi amanah melakukan pengarusutamaan gender yang melekat dalam seluruh tugasnya, baik terkait perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Secara khusus, dalam kegiatan Komisi Irigasi, dokumen profil sosial, teknik, dan kelembagaan PSETK, pendampingan masyarakat petani oleh pendamping masyarakat TPM, dan internalisasi RP2I ke dalam RPJMD provinsi maupun kabupaten. Indikator keberhasilan program penguatan kelembagaan pertanian irigasi di NPIU Ditjen Bina Bangda SUPD 1 meliputi 2 hal. 1. Kegiatan DLI meliputi pedoman kinerja komir, pedoman penyusunan dokumen PSTK yang diperbaharui, DLI 3, 88 komir berfungsi penuh pada akhir program, dan DLI 7, 719 dokumen PSTK telah disusun di 326.312 hektar daerah irigasi yang tersebar di 14 provinsi, 17 kabupaten pada tahun 2019. 2. Kegiatan non-DLI meliputi tersedianya pedoman pemberdayaan masyarakat petani oleh tenaga pendamping masyarakat atau TPM, pengadaan TPM, terbitnya dokumen PSETK di 12.525 DI yang tersebar di 14 provinsi, 74 kabupaten. Target pelaksanaan sampai dengan tahun 2019 serta seluruh pedoman dan seluruh kegiatan penguatan kelembagaan yang beririgasi, responsif, dan sensitif gender. Secara khusus, NPIU Ditjen Bina Bangda SUPD 1 ditugaskan untuk mendorong keterwakilan perempuan dalam kepengurusan komir dan seluruh aktivitas sebanyak 30%. Mengingat cakupan IPDEMIP ini cukup luas, maka tidak mungkin dikerjakan sendiri oleh Ditjen Bangda. Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan ini kami menunjuk konsultan, ada 8 konsultan sebagai tenaga yang kami lakukan untuk memberikan bantuan teknis. 1 konsultan di pusat, 7 konsultan regional. Program IPDN-IP di NPIU Bangda yang dibantu oleh konsultan ISAI pusat dan regional sudah berjalan 6 bulan dari Juni sampai Desember 2018. Kemajuan apa saja kan sudah dicapai dalam kurun waktu tersebut? 1. Realisasi keuangan program IPDN-IP NPIU Ditjen Bina Bangda SUPD 1 Kementerian Dalam Negeri sampai dengan Desember 2018 adalah mencapai 98,52%. Pagu yang dianggarkan sebesar 17.688 juta rupiah. Realisasi keuangan tahun anggaran 2018 secara umum adalah 72%, di mana pusat merealisasikan sebesar 99%, untuk provinsi 64%, dan kabupaten 46%. Realisasi kegiatan komponen 1.
Realisasi kegiatan komponen 2. Menjadi sebuah, karena memang kelebihan dari TOT itu selama ini kan kita melakukan TOT sekedar sebatas materi, sebenarnya tidak, karena ini lebih cenderung permainan pikiran, permainan hati, permainan rasa. Diluncurkan kan semacam kegiatan-kegiatan atau proyek-proyek suplemen tambahan melengkapi irigasi tersebut. Kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, gitu ya. Laki-laki dan perempuan dalam penyelenggaraan pembangunan di negara kita. Jadi perempuan sebagai salah satu komponen bangsa ini juga harus punya kontribusi yang sama dengan laki-laki dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah, baik nasional maupun di daerah, gitu ya. Upaya untuk bagaimana kita menyadarkan seluruh komponen bangsa ini, baik perempuan maupun laki-laki, itu bisa terlibat secara setara di dalam pelaksanaan program ini, gitu. Ada effort atau usaha untuk pemberdayaan perempuan, gitu ya. Kan biasanya mungkin permasalahannya kan dari aspek pendidikan, dari aspek keberanian mereka mengungkapkan pendapat. Kan ini perlu ada suatu upaya untuk mendorong agar bisa berdaya. Artinya sudah ada informasi bahwa memang secara indikatornya itu minimal keterlibatan atau keikutsertaan perempuan di dalam proses pembangunan itu ya minimal 30% ya. Capaian DAI 3 terkait kebermusuhan komir pada tahun 2018 melebihi target, yakni 50 komir berfungsi baik dari yang ditargetkan 45 komir pada tahun 2018. Dari target 45 komir yang berada di provinsi kabupaten kota yang telah beroperasional secara penuh dan telah kami fasilitasi adalah sebanyak 50 komir. Ini menunjukkan bahwa dari aspek komir, tim kerja atau konsultan yang berada di regional sudah bisa menginventarisasi komir sebanyak 50 dan target sudah bisa dicapai. Nah, dari 50 komir tersebut ada 13 komir yang tingkat provinsi menunjukkan kinerja yang bagus, kemudian 37 telah beroperasi secara penuh di kabupaten kota. Capaian DLI 7 kegiatan PSETK sudah dilakukan 158 daerah irigasi dan masih dalam proses penyusunan dokumen PSETK. Sebaliknya, untuk PSETK yaitu pada DLI 7 ini agak mengalami kesulitan pencapaian targetnya. Kenapa? Pertama, proyek ini agak sedikit mundur di bulan Juli. Nah, padahal PSETK itu memerlukan langkah-langkah proses yang cukup panjang di lapangan, sehingga pencapaian target yang
direncanakan tahun 2018 ini belum sepenuhnya bisa diselesaikan. Bukan berarti ini sesuatu yang gagal, tetapi karena memang adanya keterbatasan waktu dan kesiapan DRI lain yang seharusnya bekerja bareng untuk mempersiapkan PSETK ini. Sebagai contoh, PUPR yang seharusnya bisa saling mengisi PSETK ini ternyata pada tahun 2018 itu progresnya sangat rendah, masih kami harus menunggu. Kemudian yang pertanian demikian juga, sehingga mengganggu proses penyelesaian PSETK. Capaian non-DLI terdiri atas rekrutmen TPM, EP2I, PPSIP, dan laporan Liga Gender dan Sosial. Pelaksanaan rekrutmen TPM tahun 2018 dilaksanakan di 6 provinsi, terdiri dari TPM total 173 orang, perempuan 32 orang, laki-laki 141 orang, dan KTPM total 16 orang, perempuan 2 orang, laki-laki 14 orang. Internalisasi program pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif merupakan salah satu instrumen perencanaan untuk mengakomodasi prinsip-prinsip irigasi partisipatif dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dalam hal ini, Ditjen Bina Bangda telah mendorong daerah untuk melaksanakan integrasi PPSIP di dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Sampai dengan saat ini atau akhir Desember, beberapa kabupaten dalam proses penyusunan rencana teknokratis RPJMD, yaitu Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Simalungun, Humbang Hasundutan, Kabupaten Asahan, Kabupaten Manggarai Barat, dan Kabupaten Manggarai Timur. Demikian juga 3 provinsi yang sedang melakukan proses integrasi PPSIP di dalam dokumen RPJMD-nya adalah Provinsi Sumatera Utara, Jawa Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Utama gender sudah dilakukan di NPAU Bangda, terintegrasi di dalam panduan pemantauan kinerja Komisi Irigasi, panduan penyusunan PSETK, panduan pendampingan masyarakat petani daerah irigasi oleh tim pendamping masyarakat. Pengumpulan data terpilah berdasarkan jenis kelamin sudah dilakukan di NPAU Bangda dalam seluruh kegiatan yang sudah dilaksanakan sampai Desember 2018, seperti penyadaran publik, workshop Komisi Irigasi TOT PSETK, dan kegiatan lainnya. Pengaruh utama gender adalah suatu program strategis di dalam IPD-IPB kali ini, yaitu telah mengakomodasi 7 syarat pengaruh utama gender yang terdiri dari kebijakan, kemudian komitmen, kemudian kelembagaan, sumber daya, data terpilah, analis gender, dan juga peran serta masyarakat. Dalam mengakomodasi PUG ini, Ditjen Bina Bangda telah mendorong daerah dalam mengintegrasikan PUG dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, yang tentunya ini menjadi suatu dokumen perencanaan yang mempunyai responsivitas gender yang secara konkret mampu mengakomodasi PUG yang dalam skala program maupun skala kegiatan sampai dengan tahun 2022. Produk keluaran NPAU Bangda tahun anggaran 2018 adalah sebagai berikut. Selama program penguatan kelembagaan pertanian beririgasi berjalan 6 bulan, dijumpai beberapa kendala. Apa saja kendala yang mengemuka dan bagaimana solusi, serta bagaimana pula strategi percepatan pencapaian indikator keberhasilan NPAU Bangda ke depan? Persoalan mekanisme penganggaran. Yang kedua, belum adanya AWP yang memang dimiliki oleh mereka. Seharusnya perencanaan dari awal. Sementara konsultan itu hadir di tengah-tengah perjalanan di bulan Juli. Ini perencanaan sejak awal. Ketika kita proses begitu hadir, mereka tidak ada AWP, bahkan tidak ada eksekusi itu. Yang kedua juga
pada perkembangan berikutnya di dalam APBD perubahan juga tidak. Kegiatan revitalisasi Komisi Irigasi, mereka belum paham sebenarnya. Bahkan ada yang memprogramkan provinsi memprogramkan sampai ke kabupaten. Pertanyaannya di kabupaten itu kan ada komirnya sendiri, gitu. Harusnya kan dia fokus di komir yang provinsi aja. Dan iya, dalam pertemuan itu disampaikan terkait dengan surat percepatan kegiatan IPDM 2019. Nah, itu kemudian oleh Asda 1 disampaikan ke Gubernur. Nah, kemudian ada informasi dari adik dan Gubernur bahwa suratnya sedang dikaji. Dari surat dari Bangda itu sudah dikaji, kemudian akhirnya adalah surat yang menyatakan dari Pak Gubernur itu tidak memungkinkan untuk dianggarkan 2019 karena memang anggaran yang tidak memungkinkan untuk itu. Ini ada beberapa DI, katakanlah di Kona Kabupaten itu yang lokasinya jauh, panjang salurannya jauh, medannya yang susah. Ini yang terjadi di Dobu dan Sumbawa. Mungkin tidak untuk pemilihan di NTT juga demikian, sehingga itu harga itu sangat minim. Sehingga untuk mewujudkan PSTEK yang valid atau komplit itu mungkin agak susah. Sehingga solusinya ya harga itu harus ditinjau ulang. Untuk di Aceh sendiri, berhubung provinsi belum masuk di dalam DPA-nya, sehingga teman-teman di sana itu di regional 1 dalam rangka mempersiapkan petunjuk-petunjuk teknis. Jadi kendalanya pada saat kita melaksanakan itu tugasnya banyak yang berubah. Begitu saya masuk sudah ada yang berubah lagi. Nah, sehingga pada waktu saya menceritakan masalah gender sudah oke, ternyata orangnya ganti lagi pada saat yang bersama. Kemudian ada penyusunan Februari di beberapa kabupaten juga edukasi penyusunan ini, walaupun kemudian kabupaten tersebut program tersebut ditiadakan karena belum sinkron dengan kegiatan di OPD lain, terutama di dinas PPR. Kita sudah mencoba memfilter kegiatan itu OPD yang kemudian P3 P3A yang ada kita fasilitasi pembentukan revitalisasi. Kita mencoba bahwa kepengurusan P3A itu harus diikutsertakan wanita, baik itu sebagai sekretaris maupun dalam kepemudaan. Bisa modal awal kita yang paling besar kan dokumen RPJMD itu di sektornya kan Bapeda, itu partner kita ya. Saya tidak yakin bagaimanapun seburuk-buruknya pemerintahnya kalau artinya komitmennya ada untuk mau kita melekat di Bapeda itu nggak bisa tembus. Pasti bisa tembus. Sehingga pada waktu saya menceritakan masalah gender sudah oke, ternyata orangnya ganti lagi pada saat yang bersama. Kita sudah mencoba memfilter kegiatan itu PD yang kemudian P3 P3A yang ada kita fasilitasi pembentukan revitalisasi. Kita mencoba bahwa kepengurusan P3A itu harus diikutsertakan wanita, baik itu sebagai sekretaris maupun dalam kepemudaan. Dari paket kinerja yang tahun 2018 yang menurut kami Bangda sebenarnya posisinya lebih maju daripada PAYU lain. Namun saya tetap berharap di 2019 ada proses peningkatan. Oleh karena itu ada beberapa hal yang perlu saya tegaskan dan saya sampaikan. Langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk percepatan dari pelaksanaan program ISAI IPDM ini. Yang pertama, konsultan ISAI pusat kami harapkan segera melakukan koordinasi, terutama perurusan penyusunan rencana kerja dengan seluruh konsultan ISAI regional, sehingga target 2019 itu bisa dicapai, ditambah dengan kekurangan target yang di tahun 2018 sempat tertunda. Yang kedua, kami berharap bahkan menugaskan kepada konsultan
regional agar segera melakukan konsolidasi internal. Kemudian konsultan regional juga harus semakin intensif melakukan komunikasi dengan OPD yang ada tersebar di provinsi maupun kabupaten kota. Dengan demikian, kami berharap melalui peningkatan frekuensi dan intensitas ini, pekerjaan ISAI 2019 akan mengalami kemajuan yang besar. Yang ketiga, saya masih melihat di lapangan ada beberapa permasalahan-permasalahan yang menghambat, tapi sebenarnya ini persoalan operasional dan teknis, bahkan kadang-kadang internal perusahaan. Mohon yang demikian ini segera diselesaikan di tingkat perusahaan maupun di tingkat lapangan. Usahakan tidak perlu dibawa ke ranah Jakarta, sehingga ini saya anggap persoalan-persoalan proyek biasa. Yang keempat, dari jajaran kami sendiri, nampaknya perlu juga upaya peningkatan koordinasi yang dimotori oleh Steering Komite Bappenas maupun NPRQPU, sehingga posisi kemajuan dari program ISAI IPDM-IP ini dapat berjalan secara seimbang antar PAIU. Karena kalau berjalannya tidak seiring, ini berbahaya di dalam pencapaian target itu. Terkait dengan kontinuitas dari program IPDM-IP untuk daerah, saya berharap momentum pilkada serentak yang saat ini sedang menyusun berbagai dokumen perencanaan pembangunan daerah itu dimanfaatkan untuk memastikan bahwa overall work plan-nya sudah terintegrasi di dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Ini penting untuk penjaminan reimbursement dari APBD terhadap program ini. Berikutnya, yang terakhir adalah perlu kami ingatkan, 2019 adalah posisi pemilu presiden dan pemilu legislatif. Pasti situasi di daerah agak sedikit terganggu. Oleh karena itu, kami mintakan kepada seluruh konsultan regional dapat memperhatikan situasi lapangan. Jangan membuat gaduh dan usahakan situasi ini dicermati sehingga program tetap lancar. Kami tidak menginginkan program ini justru akan mengganggu situasi dan kondisi yang kurang kondusif menjelang pemilu sampai pasca pemilu. Ini perlu mendapat perhatian secara khusus dari seluruh konsultan regional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program IPDM-IP pada NPAIU Ditjen Bina Bangda SUPD 1 Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2018 yang dibantu oleh konsultan ISAI pusat dan regional, meskipun baru berjalan 6 bulan, sudah memperlihatkan kemajuan yang signifikan, baik dari aspek keuangan maupun pada komponen kegiatan, termasuk dalam kegiatan pengarustamaan gender. Hal itu dapat tercapai berkat kerjasama yang luar biasa baik dan hangat antara semua pihak.